Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3231. Teks apa? August secara naluriah melihat ke atas. Para jurnalis dengan rasa ingin tahu juga melirik isinya. Semua orang tersentak segera setelah itu. 15 juta dolar telah dikembalikan ke pembayar. 15 juta. Dari semua keluarga. Apa sih? Apa yang terjadi di sini? August memberi keluarga ini masing-masing 15 juta dolar. Dan sekarang dia mengambil semuanya kembali. Seorang reporter yang memiliki gagasan tentang cara kerja keuangan segera memahami apa yang sedang terjadi. August membuat aplikasi untuk mentransfer uang. Berbicara secara logis, semuanya akan ditransfer setelah 24 jam. Tapi setelah dia membatalkan janji, transfer itu secara alami menjadi tidak sah. Sementara orang banyak sedang bergosip tentang badai, ekspresi August langsung berubah. Apa? Saya tidak meminta pengembalian. Titik. Ini bukan aku. Kalau begitu kembalikan uangnya. Seseorang berseru dengan tatapan marah. Kami setuju bahwa Anda akan menyerahkan uang itu jika kami mengadakan pertunjukan. Kami memberikan hidup kami untuk ini. Dan sekarang Anda mengambil uangnya. Ya. Beraninya kau menyingkirkan kami saat kami melakukan segalanya untukmu. Anda pikir kita semua idiot? Keluarga-keluarga itu menunjukkan ekspresi yang benar di wajah mereka. Mendidih karena marah. Serahkan uangnya. Saya tidak mengambil uang itu kembali. Ini juga bukan uang saya. Setelah melihat gerombolan keluarga dia demi uang, August, yang mengira dia telah menang sejak awal, gemetar. Aku bahkan tidak bisa memberimu uang sebanyak itu. Aku tidak gila. Jika Anda tidak memberi kami uang, mengapa kami menjual hidup kami untuk Anda? Seru seseorang. Kami bahkan menandatangani kontrak. Setidaknya akui kesepakatan sialan itu. Ya, kami memiliki kontrak dan catatan transfer. Jangan mencoba menyangkalnya. Beri kami uang sudah. Jika tidak, kami akan menyelesaikan skor dengan Anda cepat atau lambat. Seru para keluarga. Kebohongan keluarga hampir tidak dapat dianggap berasal dari lingkaran sosial atas. Dan bahkan kemudian, mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Mereka tidak peduli dengan reputasi mereka sendiri selama mereka bisa mendapatkan uang. Bagaimana mereka bisa membiarkannya meluncur ketika uang yang mereka hasilkan dengan susah payah diambil kembali? August mulai panik setelah melihat keluarga di ambang serangan. Saya memang memberi Anda uang, tetapi saya hanya memberi Anda masing-masing 76.000 dolar. 15 juta dolar itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak pernah berencana untuk mentransfer uang sebanyak itu. Saya juga tidak mengambilnya kembali. Jangan coba memakaikan ini padaku. Mengapa saya bahkan membutuhkan uang sebanyak ini untuk Anda tampilkan? Penonton lainnya sudah bisa menebak apa yang terjadi. Tetapi mereka masih tidak bisa menahan nafas setelah mendengarnya dari bulan Agustus. Orang ini semua dibeli. Jadi Harvey York sebenarnya tidak bersalah sepanjang waktu. Beraninya kau, Agus. Anda adalah tokoh utama di Floodwell. Keluarga sangat marah. Mereka akan menikam pisau tepat di kepala August. Anda menandatangani kontrak dan memberi kami uang untuk mengadakan pertunjukan dan memaksa Harvey York terpojok. Tetapi ketika semuanya hampir selesai, Anda mengambil kembali uang sialan itu. Bab 3232. Kami akan tertipu jika kami tidak mengaktifkan notifikasi kami. Saya memperingatkan Anda. Anda lebih baik memberi kami uang.
Atau kami akan datang untuk Anda cepat atau lambat. Kami akan memberitahu semua orang bahwa semua yang kami katakan kepada Harvey hanyalah naskah sialan yang Anda tulis untuk kami. Anda membuat kami di sini untuk memfitnahnya karena Anda ingin dia di balik jeruji besi. Kami memiliki $76.000 yang dengan senang hati Anda bayarkan kepada kami sebelumnya. Inilah rekornya. Pertama, kami bahkan tidak akan mempercayai Anda jika bukan karena ini. Kita tidak bisa hanya membuat pertunjukan tanpa biaya. Agus. Kami menumpahkan darah untuk ini. Wajah August sedikit gelap. Dia tidak tahu bagaimana dia berhasil menyelinap. Tapi dia tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk mempertahankan fasad itu. Setelah melihat sekelompok besar orang mencoba untuk menyelesaikan situasi, ekspresi August sedikit berubah. Kemudian, dia berdiri bersama dengan para pengikutnya. Kami akan pergi. Anda akan pergi. Kamu tidak akan kemana. Mana jika kamu tidak menyerahkan uang sialan itu? Melihat August berjalan pergi, semua orang mengerumuninya dalam sekejap. Mereka semua adalah seniman bela diri yang terlatih. Mereka langsung menyerang pengawal August tanpa ragu. Pada saat itu, tidak ada tanda-tanda belas kasihan dari kedua belah pihak. Seluruh tempat berada dalam kekacauan total saat pertarungan yang mengerikan pecah. Rachel, Ansel, dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan itu. Tak seorang pun mengharapkan sesuatu seperti ini akan terjadi. Para jurnalis membeku sebelum bergegas maju. Langsung mengumumkan seluruh kebenaran. Dramanya terlalu besar. Berita itu pasti akan menjadi headline. Nama Harvey terhapus dalam sekejap. Dia dengan tenang melihat sekelilingnya seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Setelah melihat Harvey berjalan di belakang panggung, Rachel secara naluriah bertanya, "Apa yang terjadi di sini, Sir York?" Harvey tersenyum dan memberi isyarat. Kaiden kemudian melangkah keluar dari kerumunan. Sir York mengirimi saya SMS yang meminta saya untuk menyamar sebagai salah satu anak buah Agus dan mendekati keluarga korban, kata Kaiden dengan kepala terangkat. Kami mengetahui bahwa August membuat janji untuk mentransfer $15 juta ke masing-masing anggota keluarga korban setelah 24 jam, selain menandatangani kontrak rahasia. Misi mereka adalah bekerja sama dengan August dan memfitnah Harvey dengan gaya Hollywood. Sir York mengirimi saya SMS untuk membatalkan transfer. Orang serakah ini tidak akan bisa melepaskannya setelah mereka melihat hadiah uang mereka terbang. Benar, untuk memastikan bahwa mereka semua melihat teks, saya menyuruh mereka untuk mengaktifkan notifikasi mereka terlebih dahulu. Mereka tidak akan berhenti untuk mengejar Agus setelah itu. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan, kata Harvey tenang sambil melihat kekacauan di belakangnya. Orang ini tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Bagaimana mereka bisa tetap tenang setelah melihat uang hasil jerih payah mereka terbang? Jangan salahkan saya untuk trik seram seperti itu. Jika mereka tidak menerima uang dari Agus di tempat pertama, tidak ada seperti ini akan terjadi. Bab 3233. Semuanya terjadi seperti yang diprediksi Harvey. August berakhir. Keluarga korban sudah gila karena semua itu. Tidak hanya mereka akan habisan melawan Agus. Mereka bahkan mengungkap setiap skemanya. August menghubungi mereka dan membelinya beberapa hari yang lalu sehingga mereka dapat menyebabkan masalah kapan saja. Seseorang menunjukkan bahwa August mengatakan bahwa dia bahkan berhasil memalsukan seluruh rekaman pengawasan, dan akan mudah untuk mendapatkan banyak saksi palsu. Tidak hanya kejahatan Agus yang terungkap, Harvey juga terbukti tidak bersalah dalam prosesnya. Para jurnalis terlalu senang untuk memanfaatkan kemalangan Agus. Mengapa mereka bahkan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri?
Semua orang melaporkan berita itu sesegera mungkin. Di dalam budokan Longman, Ozzy memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia melaporkan situasinya kepada Joseph. Tuan muda, Agus sudah selesai. Dia kehilangan segalanya. Rencana kami yang telah disusun dengan baik telah digagalkan. Agus bahkan menjadi penjahat yang menjebak orang lain. Nelson bahkan langsung mendatanginya untuk mencari lebih banyak petunjuk untuk menyelesaikan kasus ini. Jika kita tidak beruntung, dia akan mengetahui banyak hal. Haruskah kita melakukan sesuatu tentang hal itu? Tuan muda. Joseph dengan tenang menyesap tehnya sambil mendengarkan laporan Ozzy. Dia tersenyum tipis ketika mendengar detail situasinya. Menarik. Sir York kami yang terkasih benar-benar mengejutkan saya. Dia berhasil menerobos rencana yang disusun dengan baik dengan begitu mudah. Dia bahkan tidak menggunakan tokoh terkemuka untuk keluar dari situasi tersebut. Dia hanya kehilangan $1 atau $2 untuk biaya pemberitahuan bank. Sungguh pria yang terampil. Visi dan skemanya luar biasa. Sepertinya selama ini aku meremehkannya. Saya pikir dia telah menggunakan orang lain untuk naik pangkat. Saya tidak menyangka dia memiliki pikiran yang begitu luas. Joseph terkesan dengan pencapaian Harvey. Tapi dia masih tidak berencana untuk melawan Harvey. Konon, dia menyadari betapa sulitnya berurusan dengan Harvey. Dia bisa merasakan tekanan yang membebaninya pada saat itu juga. Mulai dari saham Hearthstone Corporation, Longman, Law Enforcement, hingga insiden Agus lalu. Joseph belum pernah bertemu Harvey secara langsung. Tetapi dia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setiap kali mereka bertarung. Joseph tidak hanya kehilangan sahamnya yang berharga di perusahaan. Dia juga harus melepaskan bawahannya yang sangat membantu. Tuan muda, Ozzy ragu-ragu. Mungkin bukan karena dia. Kudengar Kaiden juga terlibat dalam hal ini. Jika bukan karena pemimpin geng kapak, Harvey akan selesai sekarang. Kami kalah karena penusuk dari belakang itu. Kaiden. Joseph terkekeh. Dia hanya seorang gangster di penghujung hari. Dia dapat menyebabkan beberapa masalah. Tetapi hal yang dapat dia lakukan masih sangat terbatas. Ozzy terdiam saat menatap Joseph yang masih tenang dan tenang terpengaruh. Kemudian, dia bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan muda. Bab 3234. Joseph menyipitkan matanya sejenak. Beberapa hari kemudian, tahap kedua peluncuran properti saya akan diadakan di distrik baru Floodwell. Jika ke-3.000 properti bisa dijual, sebagian besar dana kami akan kembali. Untuk saat ini, mari kita fokus pada itu saja. Untuk Harvey, kita biarkan August yang menanganinya. Katakan padanya untuk menggunakan kekuatan jika bermain kotor tidak berhasil. Saya memperlakukannya dengan baik untuk hari ini. Jika Harvey tidak mati, August mati. Selamat. Untuk kakak ipar. Sudah kubilang dia akan baik. Baik saja. Pukul 6 sore, di Hotel Floodwell. Harvey dan yang lainnya sedang duduk di bawah lampu kotak yang ramai. Cynthia menggunakan uangnya sendiri untuk mentraktir semua orang makan. Selain Mandy dan keluarganya, Rachel, Kaiden, dan yang lain juga diundang. Berbeda dengan yang lain, Lillian memiliki ekspresi yang mengerikan. Dia tidak berpikir bahwa Harvey akan bisa keluar dari situasi itu tanpa cedera sama sekali dan masih bisa bersama dengan putrinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya karena marah sambil memikirkannya. Konon, Harvey tidak mau repot berdebat dengan Lillian di hari yang begitu besar. Harvey menempatkan cek dengan $4.300.000 tertulis di atasnya. Seluruh dunia mati sunyi. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Apakah Anda akan kembali ke Mordu? Atau apakah Anda akan tinggal? Harvey membawakan segelas anggur untuk Mandy sambil tersenyum. Saya tidak tahu. Saya datang ke sini untuk tambang emas Floodwell.
Tapi itu sudah di bawah kendali Anda. Mandy tidak bodoh. Dia tahu Rahel bekerja untuk Harvey. Anda dapat memiliki 40%. Tetapi jika Anda melakukannya, saya khawatir Anda harus mengurus perusahaan untuk sementara waktu. Jawab Harvey sambil tersenyum. Dia tidak peduli tentang saham di tempat pertama. Jika Mandy tertarik padanya, dia akan memberikannya padanya di setiap saat. Tapi Floodwell berbeda. Tidak semudah yang Anda pikirkan jika ingin berkarir sendiri di sini. Mandy ragu-ragu untuk sementara waktu. Kemudian, dia menghela nafas. Kau tahu sulitnya menjadi kepala cabang, Harvey. Keluarga Jin mengalami banyak masalah akhir ini. Selain dipaksa ke sini, saya datang ke sini untuk alasan lain. Saham tambang emas akan memperkuat posisi saya di keluarga. Jadi, jika Anda benar tidak keberatan. Saya benar tidak tahu. Jawab Harvey. Rahel sekarang bertanggung jawab atas perusahaan. Namun, hatinya bersama penegak hukum Longman. Jika Anda mau, saya bisa memberi Anda perusahaan. Jangan khawatir tentang hal lain. Aku bisa mengurusnya. Aku sudah memberitahumu. Selama saya memilikinya, Anda dapat memilikinya. Mandy membeku saat melihat senyum lembut Harvey. Dia benar bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa pria ini bisa mentolerir dirinya yang begitu sensitif dan keras kepala selama ini. Bab 3235. Pukul 10 tepat. Di base camp geng kapak. Harvey dengan santai membuat teh untuk dirinya sendiri di taman. Sosok ramping terlihat berjalan dari jauh tidak lama kemudian. Istrimu tidak akan cemburu padaku karena ini. Kan, Sir York? Rahel berkata sambil tersenyum sebelum duduk di depan Harvey. Dia mengenakan gaun yang terbuat dari sutra. Bersama dengan rambut bergelombangnya. Penampilan femininnya yang elok terlihat cukup jelas. Harvey mengagumi kecantikannya sebelum memberinya senyum hangat. Apakah kamu akan memberitahuku bahwa aku akan membuat Mandy marah hanya dengan minum teh dan melihat bulan bersamamu? Rahel tersenyum kembali. Tentu saja, saya berbeda dari yang lain. Lagi pula aku hanya peduli padamu. Harvey tertawa kecil. Dia tidak mengira Rahel akan membuat lelucon seperti ini. Terutama mengingat sikapnya yang serius. Dia menuangkan secangkir teh untuk Rahel sebelum mengubah topik pembicaraan. Baiklah, cukup lelucon. Mari kita bicara bisnis. Biarkan Mandy mengurus perusahaan mulai besok. Anda berurusan dengan penegakan hukum Longman untuk saya. Apakah itu baik? Baik saja denganmu. Rahel mengerutkan kening. Tentu saja. Katanya tanpa ragu-ragu. Namun, Tuan York, Herdstone Corporation tidak sesederhana yang kita pikirkan. Selain Ozzy menerus mengincar kami. Ada terlalu banyak mata yang tertuju pada kita sekarang. Bagaimanapun, kami adalah sepotong besar daging asing. Banyak orang yang matian berusaha untuk mendapatkan bagian dari kamu. Aku tahu itu, kata Harvey, menyipitkan matanya. Dengan cara Mandy melakukan sesuatu, dia pasti akan mendapat pukulan besar jika dia mengambil alih perusahaan. Dia bahkan mungkin harus menyerahkan perusahaan sebagai hasilnya. Tapi jadi apa? Ini adalah kesempatan untuknya. Dia memiliki kekuatan cabang ke-9 keluarga Jin. Dan telah naik peringkat sejak itu. Namun, dia masih terlalu lembut. Dia tidak mengerti bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun dalam hal keluarga dengan peringkat teratas. Hanya ada skema tak berujung terhadap satu sama lain. Dia memperlakukan keluarga Jin sebagai keluarganya sendiri. Tetapi mereka mungkin berpikir sebaliknya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan tertelan cepat atau lambat. Ini adalah kesempatan baginya untuk memahami aturan mainnya. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu lagi. Rahel diam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah mengikuti Harvey untuk waktu yang lama.
Sekarang, Kate, Ivene, Queenie, banyak wanita cantik telah berbondong-bondong menuju Harvey. Meski begitu, dia hanya memiliki Mandy di hatinya. Rahel terkesan dengan keberuntungan Harvey dengan wanita. Dia harus menahan dorongan hatinya agar dia bisa tetap sebagai bawahan Harvey. Saat Harvey dan Rahel sedang membicarakan masalah yang akan dihadapi Hearthstone Corporation, Agus berada di ICU. Kepalanya ditutupi perban saat dia berbaring di bangsalnya. Ekspresinya sangat buruk. Binatang itu. Dia melakukan ini padaku. Aku akan menangkapnya. Aku akan membunuhnya. Bab 3236. Selama kekacauan di kantor polisi terakhir kali, August memiliki pengawal keluarga Bauer bersamanya. Sayangnya, terlalu banyak jurnalis yang mengejarnya. Para bodyguard tidak berani menyerang balik. Sedangkan keluarga korban tidak bisa menahan diri. August tidak punya cara untuk membela diri dari kerumunan yang menyerbu ke arahnya. Banyak orang mengeluarkan senjata mereka untuk menyerangnya. Jika bukan karena August berpengalaman dalam seni bela diri, anggota tubuhnya akan sudah lama hilang. Namun, dia masih memar di mana-mana. Bahkan ada lingkaran hitam di sekitar matanya. August tidak menaruh dendam pada orang itu. Tidak ada gunanya untuk itu. Namun, dia tahu bahwa Harvey yang harus disalahkan atas semua ini. Beraninya dia terus melawanku. Dia akan membayar. Meskipun August terkejut menyadari bahwa Harvey terus memikirkan cara untuk menerobos rencananya yang telah disusun dengan baik, dia lebih terkejut bahwa Harvey sebenarnya punya nyali untuk melawan. Nyatanya, pria itu terus-menerus menempatkan Joseph dan semua orang pada posisi yang kurang menguntungkan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan Muda? Sekretaris August yang berpenampilan bosi adalah seorang wanita dengan sosok ramping dan wajah cantik. Dia mendekati August, laptopnya di tangan. Harvey benar-benar terbebas dari kecurigaan. Rencana kami sama sekali tidak berguna sekarang. Kita bahkan mungkin mendapat masalah karena ini. Bagaimana Fak saya harus tahu? August membentak dengan dingin sebelum menamparkan wajah sekretaris itu. Aku ingin binatang Beasteris itu mati. Anda tidak akan melakukan itu untuk saya. Bukan. Tidak hanya Harvey yang terbukti tidak bersalah. Nama August juga benar-benar ternoda. Sejak hari itu, dia telah berubah menjadi lelucon terbesar di lingkaran sosial atas Floodwell. Dia mulai menyesal tidak mendengarkan Joseph dan menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri. Harvey membalikkan keadaan pada rencananya yang disusun dengan baik dan sekaligus mempermalukannya. August gemetar setelah memikirkan apa yang akan dilakukan Joseph. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi Joseph, Joseph tidak akan ragu untuk mengubahnya menjadi balok semen sebelum melemparkannya ke bawah air. Haruskah kita pergi ke Tuan Muda ke-13 saja? Sekretaris cantik itu berdiri kembali, tanpa ada niat untuk marah atas tamparan itu. Dia adalah perisai terbesarmu. Dengan dukungannya, kita akan bisa membunuh bintang itu dengan paksa. Kau ingin aku pergi padanya. Aku merusak kesempatan yang begitu bagus. Dan sekarang kamu ingin aku bertemu dengannya. Apakah menurut Anda ini tidak cukup memalukan bagi saya? Apakah Anda ingin dia membunuh saya segera? August menendang sekretaris itu hingga melemparkan teleponnya ke depannya. Sebuah teks dapat dilihat di layar. Aku memperlakukanmu dengan baik untuk hari ini. Teks saja sudah cukup untuk membuat sekretaris terkesiap. Wajahnya kehilangan warna sama sekali. Ini sama dengan mendapatkan perintah militer dari Joseph. Jika August tidak punya cara untuk menghadapi Harvey, dia akan mengalami nasib buruk. Orang di bawah Agus mungkin akan berakhir sama. Kami tidak punya apa untuk ditunjukkan. Tuan Muda, tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Bagaimana kita bisa melawan Harvey?
Bab 3237. Jika kita tidak bisa meminta bantuan Tuan Muda ke-13, kita akan berakhir dengan mengerikan jika kita dipaksa untuk melawan Harvey. Diam. Apakah kamu sedang mengajariku sekarang? August marah. Biarkan aku berpikir. Bagaimana kita bisa bertahan di Floodwell jika kita bahkan tidak bisa berurusan dengan orang luar? August dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menggulir kontaknya. Matanya berbinar ketika jarinya berhenti di sebuah nomor di luar negeri. Senyum tipis muncul di wajahnya segera setelah itu. Tuan Muda ke-13 tidak akan melakukannya. Tetapi seseorang akan melakukannya. Jika saya tidak bisa berurusan dengan Harvey, orang lain bisa. Pergi. Pergi ke Balai Barata. Ajak Tuan Muda Garcia bermain golf besok. Katakan padanya bahwa aku belum berterima kasih padanya untuk ahli dalam seni penyamaran. Keesokan harinya. Pagi sekali. Harvey membawa Mandy ke Herdstone Corporation untuk menangani prosedur perusahaan. Mandy mengambil posisi sebagai CEO perusahaan segera setelah itu. Keputusan Harvey sudah cukup untuk membungkam mulut Lilian. Bahkan jika Lilian tidak setuju dengannya. Bahkan Cynthia berhasil menjadi wakil CEO perusahaan dan senang. Setelah berurusan dengan formalitas, Harvey menyuruh Kaiden untuk mengirim beberapa pengawal lagi ke perusahaan sebelum meninggalkan tempat itu. Lagi pula, Harvey tidak bisa menjaga Mandy di bawah sayapnya selamanya. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan banyak hal untuk ditanganinya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa tumbuh. Kamar. Tepat saat Harvey keluar dari gedung, sebuah Audi hitam berhenti tepat di sampingnya. Direktur kantor polisi Floodwell, Ansel, keluar dari mobil dan menyapanya dengan hormat. Tuan York, secara alami, dia telah menunggu Harvey cukup lama. Dia tidak akan muncul begitu cepat jika bukan itu masalahnya. Harvey duduk di belakang dan mengambil sebotol soda, dan menyesapnya. Apa itu? Apakah Anda akan menyeret saya kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi lagi? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Bukan itu. Ansel merasa sedikit canggung. Ada sesuatu yang saya butuh bantuan Anda. Katakan padaku, kata Harvey. Ansel menarik napas dalam. Anda harus tahu bahwa keluarga Torres adalah salah satu kerabat Istana Emas Floodwell. Ayah saya, Colton Torres, adalah talenta terbaik Floodwell ketika dia masih muda. Dia juga orang pertama yang memegang komando. Karena penguasa Istana Emas sedang mencari cara untuk menyatukan manusia dan alam dalam seni bela diri, Istana Emas memutuskan untuk memilih raja berikutnya. Ayah saya berpartisipasi dalam acara itu. Dia mencapai semua jalan ke puncak dengan sedikit perlawanan. Tapi dia kalah melawan juniornya, yang juga saat ini penguasa Istana Emas. Sementara pertarungan itu menghancurkan semangatnya. Dia juga terpengaruh oleh serangan Livestea Linkfinger. Ini langkah yang jahat. Orang yang terkena dampaknya akan terus-menerus kesakitan dan lumpuh secara permanen. Tetapi mereka tidak akan mati dengan cepat. Tubuh akan mati setelah 21 tahun. Saat ini, kita telah mencapai tahun ke-21. Selama bertahun-tahun, saya dan saudara laki saya mendapat banyak dokter untuk membantunya. Kami bahkan meminta senior Armstrong untuk datang melihatnya. Namun, tidak ada yang berhasil mengetahui secara pasti mengapa ayah saya sakit. Bab 3238. Itu sebabnya aku meminta bantuanmu. Harvey membeku ketika dia mendengar tentang sejarah keluarga Torres. Senyum pahit mencapai bibirnya. Jangan lupa, saya mungkin pelatih kepala. Tapi saya bukan dokter. Itu benar. Tapi kamu tahu seni membunuh. Jari Livestea Link adalah salah satu teknik itu. Hanya kamu yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayahku sekarang. Aku benar tidak akan meminta bantuanmu jika itu bukan hal mendesak.
Tentu saja. Ansel tahu Harvey tidak akan mengambil tindakan semudah itu. Itu sebabnya dia diam untuk waktu yang lama. Tapi setelah melihat ayahnya kesakitan, wajahnya tidak menunjukkan warna. Ansel memutuskan untuk mengambil risiko dan meminta bantuan Harvey bagaimanapun caranya. Tidak perlu seformal ini, Ansel, jawab Harvey. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan menyembuhkan ayahmu dan mengembalikannya menjadi normal. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik. Jangan khawatir. Kalian semua bersaudara di mataku. Ansel sangat berterima kasih. Kami bisa mati bahagia dengan katamu itu, Sir York. Dia kemudian memberi isyarat kepada pengemudi untuk kembali ke rumah. Benar, saya mendapat petunjuk ketika saya mengirim orang untuk penyelidikan. Orang yang mirip denganmu dalam rekaman mungkin terlibat dengan Frankie Garcia. Harvey tersenyum. Siapa itu? Dia adalah wakil direktur Dewan Bisnis Barata. Dia memiliki status yang besar. Dan dia juga diberkati dengan bakat dan kekayaan di usia yang sangat muda. Dia juga seorang ksatria. Dan salah satu orang paling berbakat di India. Selain sebagai ahli bisnis, dia juga fasih dalam yoga. Dia adalah orang yang terampil dalam hal seni bela diri. Saya mendengar bahwa dia juga dianggap sebagai salah satu dari 10 talenta terbaik India. Ansel duduk tegak. Wajahnya terlihat serius. Tuan York, jangan salah mengira yoga sebagai teknik kebugaran. Itu adalah seni membunuh, yang tidak menunjukkan belas kasihan. Frankie sudah terkenal sejak usia sangat muda. Dia juga membuat cukup banyak prestasi di Floodwell. Dia kacang yang sulit untuk dipecahkan. Saya menduga bahwa dia adalah orang yang disewa August. Mungkin August akan membuat Frankie berurusan denganmu kali ini. Kam Pedang sudah membunuh banyak biksu iblis India. Jawab Harvey. Kami selalu punya cara untuk menghadapi mereka. Tidak apa. Apa jika orang ini tidak membuat masalah? Tetapi jika dia memutuskan untuk melawan saya tidak keberatan mengakhiri hidupnya. Ansel menggambarkan Frankie sebagai seseorang yang sangat mengesankan. Tapi Harvey tidak peduli. Dia tidak keberatan menendang orang yang akan menentangnya kembali dari manapun mereka berasal. Ansel tidak berkata apa, apalagi setelah melihat tatapan percaya diri Harvey. Dia mengumpulkan beberapa dokumen sebelum menyerahkan semuanya kepada Harvey. Mobil melaju perlahan sementara Harvey sedang membaca dokumen. Ketika dia hampir selesai, mobil melaju melewati manor yang tampak megah di taman hutan pusat kota. Manor itu memiliki sejarah puluhan tahun, bersama dengan nama besar, The Number One Manor. Setiap orang dari Floodwell tahu persis apa arti kata itu. Bab 3239. Legends mengatakan bahwa manor itu dibangun selama kebangkitan negara untuk Komando Floodwell yang pertama. Selama hampir 100 tahun, rumah bangsawan di sini terus-menerus dihancurkan dan dibangun kembali. Hanya menyisakan 10 properti di sekitar tempat itu. Pemilik manor juga bukan prestasi kecil. Mereka sebelumnya adalah komando pertama Floodwell. Atau mereka telah berkontribusi besar pada perkembangan kota. Orang-orang tanpa prestasi seperti itu tidak akan memiliki hak untuk tinggal di rumah ini. Harvey tidak terlalu peduli dengan tempat itu. Tapi dia masih mengerti pentingnya tempat itu. Mobil diparkir di depan Number One Manor beberapa menit kemudian. Harvey dan Ansel kemudian berjalan keluar dari mobil. Harvey melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan melihat batu bata biru dan ubin merah yang indah. Sempurna untuk estetika orang tua. Orang bersenjata dalam bentuk seragam juga ditempatkan di sekitar tempat itu. Ini sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Tolong, Tuan York. Ansel mengeluarkan segala macam kredensial untuk seorang pria berseragam sebelum memimpin Harvey ke halaman. Halamannya tidak terlalu jauh di dalam. Tapi jalannya benar,
benar dibuat dengan baik. Ada banyak jalan memutar untuk sampai ke sana karena baik. Setelah 10 menit atau lebih, keduanya tiba di sebuah taman. Pegunungan es bisa dilihat di sekitar tempat itu. Ada juga jalan setapak kayu untuk dilalui orang. Bahkan beberapa paviliun bisa dilihat di samping. Itu benar-benar tempat yang indah untuk menjadi. Di tengah paviliun, seorang pria sedang melihat gunung suci Floodwell jauh dari tempat itu dengan tangan disilangkan. Gunung itu adalah yang tertinggi di dunia, dengan ketinggian 26.000 kaki di atas permukaan laut. Harvey menatap pria itu, penasaran. Pria itu tampak agak tua, tetapi dia masih dalam kondisi prima. Rambutnya seputih salju, tapi dia masih terlihat bersih. Aura elit yang tak terkatakan bisa dirasakan darinya. Hanya orang yang memiliki status tinggi untuk waktu yang lama yang bisa memiliki aura seperti itu. Tanpa pertanyaan, ini adalah ayah Ansel dan sebelumnya perintah masuk pertama, Colton Torres. Aura dan kesan pertamanya bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh saudara-saudara. Saya meminta Sir York di sini untuk Anda, ayah. Mudah-mudahan dia bisa memeriksa cederamu saat ini. Ansel tidak membuang waktu mengungkapkan niatnya yang sebenarnya setelah melihat ayahnya. Saya Harvey. Senang bertemu denganmu, kata Harvey setelah maju selangkah. Harvey sangat menghormati orang-orang seperti Colton. Tapi sebelum Harvey selesai berbicara, Colton segera memotongnya tanpa menoleh ke belakang. Harvey, kan, Anda tidak cukup baik. Harvey membeku. Aku tidak baik. Ansel meminta maaf menatap Harvey. Ayah, Sir York sebenarnya. Colton mengejek sebelum berbalik dan menilai Harvey. Jika seseorang tidak tahu bagaimana memecahkan akar penyebab masalah, identitas mereka tidak penting. Di mata saya, dia tidak hanya buruk sebagai pribadi. Dia juga sangat buruk dalam menangani urusannya sendiri. Harvey menatap pria itu dengan rasa ingin tahu. Dan merasakan aura pria itu merembes keluar. Apakah Anda memberitahu saya bagaimana melakukan sesuatu? Orang tua. Harvey bertanya dengan senyum tipis. Bab 3240. Tentu saja. Colton sudah mencari nama Harvey sebelumnya. Dia tidak akan mengatakan hal seperti itu jika bukan itu masalahnya. Kamu tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Tapi kamu benar sombong, nak. Colton maju selangkah, seolah mencoba menekan Harvey dengan auranya. Namun, dia tidak marah karena kata Harvey. Jadilah efisien sambil tetap low profile. Ini adalah prinsip saya, jawab Harvey. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Tapi kita harus selalu melihat gambaran yang lebih besar. Jika ada cara untuk memperbaiki segalanya untuk selamanya, mengapa harus membuang energi sejak awal? Memikat target sebelum membatasi seluruh kelompok. Itu cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Bukan begitu. Itu yang kamu pikirkan. Itu hanya prinsip Anda sendiri. Colton membentak dengan dingin. Tapi bagi saya, Anda hanya menjadi ragu. Pada akhirnya, keraguan Anda menyebabkan Anda lebih banyak masalah. Ansel benar bingung. Tapi dia berhasil mengejar ketertinggalan itu. Ayahnya dan Harvey mungkin sedang membicarakan August. Dia penasaran. Mengapa ayahnya peduli dengan sesuatu yang begitu sepele padahal dia adalah pria yang hanya peduli pada gambaran besar Floodwell. Dia bahkan tidak peduli dengan orang seperti Joseph. Apalagi anak kecil seperti August. Namun, Ansel tidak berani mempertanyakan ayahnya. Tuan York, saya sendiri tidak mengerti. Mengapa Anda membiarkan August lari seperti itu? Ansel bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Jika Anda mengipasi api sedikit lagi, August pasti akan mati. Pertama, dia tidak layak untuk itu. Harvey mengangkat bahu. Terlihat sangat tenang. Anak kecil seperti dia tidak berhak mati di tanganku.
Kedua, tidak peduli seberapa kuat dia. Dia tetap saja tidak berarti apa-apa bagiku. Konon, dia orang yang sangat penting untuk situasi secara keseluruhan. Jika saya mau, saya akan dapat memikat orang di belakangnya keluar tanpa banyak usaha. Ansel mengerutkan kening. Tapi kita semua tahu bahwa Joseph di balik semua ini. Colton, di sisi lain, memandang Harvey dengan tenang. Kau pernah berperang sebelumnya, Ansel. Anda harus tahu hal yang paling penting dalam hal ini. Logistik datang sebelum manuver militer. Ansel bertanya secara naluriah. Tidak, jawab Harvey. Lakukan perang untuk alasan yang bagus. Sejak zaman kuno, bahkan penjahat akan memberontak sambil menyamar sebagai salah satu yang baik. Di era damai seperti ini, penting untuk membuat nama baik untuk diri sendiri. Kita semua tahu Joseph terlibat dalam rangkaian peristiwa itu. Tapi apakah kita punya bukti? Mengapa saya membuat masalah bagi Joseph tanpa bukti yang kuat? Joseph tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Tapi keluarga Bauer berdiri di belakangnya. Keluarga mereka terkait dengan 10 keluarga teratas negara H. Dan itu mengarah ke istana kerajaan. Saya akan membuat seluruh negara melawan saya jika saya melakukan itu. Makanya Agus tidak bisa mati. Setidaknya, tidak sekarang. Lebih baik jika dia terus menggali lubang yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, aku bisa membunuhnya bahkan tanpa menyembunyikan apapun. Harvey tampak tenang, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun, Ansel dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah menyangka bahwa August saja bisa melibatkan istana kerajaan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.